Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 9 akan menjelaskan materi dari kelompok 1, yaitu pengertian dan ruang lingkup Kespro. Kespro adalah kesehatan reproduksi. Yang pertama adalah pengertian kesehatan reproduksi manusia. Istilah reproduksi berasal dari kata re yang artinya kembali dan kata produksi yang artinya membuat atau menghasilkan. Jadi istilah reproduksi mempunyai arti suatu proses kehidupan manusia dalam menghasilkan keturunan demi kelestarian hidupnya. Kesehatan reproduksi adalah suatu keadaan sehat mental, fisik, dan kesejahteraan sosial secara utuh pada semua hal yang berhubungan dengan sistem dan fungsi serta proses reproduksi, dan bukan hanya kondisi yang bebas dari penyakit dan catatan serta dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan spiritual dan material yang layak, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, serta memiliki hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang antara anggota keluarga dan antara keluarga dengan masyarakat dan lingkungan. Pengertian kesehatan reproduksi dari BKKBN tahun 1996. Selanjutnya adalah ruang lingkup kesehatan reproduksi dalam siklus kehidupan. Secara lebih luas, ruang lingkup Kespro meliputi kesehatan ibu dan bayi baru lahir, keluarga berencana, pencegahan dan penanggulangan infeksi saluran reproduksi, pencegahan dan penanggulangan komplikasi aborsi, kesehatan reproduksi remaja, pencegahan dan penanganan infertilitas, kanker pada usia lanjut dan osteoporosis, serta berbagai aspek kesehatan reproduksi lain, misalnya kanker serviks, mutilasi genitalia, dan fistula. Sistem reproduksi pada manusia termasuk ke dalam kategori reproduksi seksual. Artinya, reproduksi terjadi melalui proses bertemunya gamet jantan atau sperma dengan gamet betina atau ovum yang membentuk individu baru yang disebut dengan fertilisasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi kelompok 2, yaitu pengertian pendekatan epidemiologi reproduksi. Yang pertama adalah pengertian epidemiologi. Jika ditinjau dari asal kata epidemiologi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari 3 kata, yaitu epi yang berarti pada atau tentang, demos yang berarti penduduk, dan kata terakhir adalah logos yang berarti ilmu pengetahuan. Jadi epidemiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang penduduk. Epidemiologi kesehatan reproduksi adalah ilmu yang mempelajari tentang distribusi, frekuensi, dan determinan penyakit atau masalah kesehatan reproduksi pada populasi atau kelompok. Distribusi dalam kesehatan reproduksi adalah memahami kejadian yang berkaitan dengan masalah kesehatan reproduksi. Selanjutnya adalah aspek-aspek kesmas pada proses reproduksi, yaitu akses terhadap informasi, kontrasepsi, dan reproduksi. Yang kedua, akses terhadap perawatan kehamilan dan pelayanan persalinan yang aman. Dan yang ketiga, akses terhadap pengobatan kemandulan. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi kelompok 3, yaitu pengertian dan kurun waktu reproduksi sehat. Yang pertama, pengertian kesehatan reproduksi. Kesehatan reproduksi adalah suatu keadaan sejahtera fisik, mental, dan sosial secara utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan dalam suatu yang berkaitan dengan sistem reproduksi, fungsi, dan prosesnya menurut WHO. Tujuan kesehatan reproduksi yang pertama, tujuan utamanya adalah memberikan pelayanan kesehatan reproduksi yang komprehensif kepada perempuan, termasuk kehidupan seksual dan hak-hak reproduksi perempuan, sehingga dapat meningkatkan kemandirian perempuan dalam mengatur fungsi dan proses reproduksinya yang pada akhirnya dapat membawa pada peningkatan kualitas kehidupannya. Tujuan khususnya yang pertama, meningkatkan kemandirian wanita dalam memutuskan peran dan fungsi reproduksinya. Yang kedua, meningkatkan hak dan tanggung jawab sosial wanita dalam menentukan kapan hamil, jumlah dan jarak kehamilan. Dan yang terakhir adalah meningkatkan peran dan tanggung jawab sosial pria terhadap akibat dari perilaku seksual dan fertilitasnya kepada kesehatan dan kesejahteraan pasangan dan anak-anaknya. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan reproduksi: yang pertama, faktor ekonomi dan demografis. Yang kedua, faktor budaya dan lingkungan. Dan yang ketiga, faktor psikologis. Dan yang terakhir adalah faktor biologis. Kesimpulan dari materi ini adalah kesehatan reproduksi sangatlah penting untuk diketahui oleh para perempuan bakal calon ibu ataupun laki-laki calon bapak. Oleh karena itu, berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa definisi kesehatan sesuai dengan WHO, kesehatan tidak hanya berkaitan dengan kesehatan fisik, tetapi juga kesehatan mental dan sosial. Ditambah lagi dengan syarat baru, yaitu
setiap orang akan mampu hidup produktif baik secara ekonomis maupun sosial. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Makfira Ilyas. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi. Materi yang akan saya jelaskan di sini adalah materi 4, 5, dan 6. Baiklah, materi yang pertama yaitu pengertian masalah dan penanggulangan gizi dalam reproduksi. Pengertian gizi dalam masa reproduksi. Kesehatan reproduksi adalah keadaan yang menunjukkan kondisi kesehatan fisik, mental, dan sosial seseorang. Kondisi kesehatan itu juga mempengaruhi fungsi dan proses reproduksinya, termasuk di dalamnya tidak memiliki penyakit atau kelainan yang mempengaruhi kegiatan reproduksi tersebut. Adapun pengaruh status gizi pada sistem reproduksi adalah zat gizi dibutuhkan untuk penyempurnaan pertumbuhan dan fungsi organ reproduksi. Pada masa pubertas, tubuh memproduksi hormon-hormon seks sehingga alat reproduksi berfungsi dan mengalami perubahan. Adapun masalah gizi dalam masa reproduksi. Masalah kesehatan remaja boleh jadi berawal dari usia yang sangat dini. Gejala sisa infeksi dan malnutrisi ketika kanak-kanak misalnya. Akan tetapi, menjadi beban pada usia remaja. Mereka yang dapat selamat dari penyakit diare dan infeksi kronis saluran nafas yang terkait dengan malnutrisi semasa bayi tidak akan mungkin tumbuh sempurna menjadi remaja normal, yang akhirnya menjadi tenaga kerja yang kurang produktif. Masalah-masalah gizi dan kesehatan yang dihadapi remaja saling berkaitan satu sama lain, sehingga diperlukan penanganan yang terpadu dan menyeluruh. Adapun masalah-masalah gizi yang biasa dialami remaja adalah obesitas dan anemia. Adapun permasalahan kesehatan reproduksi yang sering juga terjadi oleh wanita yang dialami oleh wanita, salah satunya adalah nyeri haid. Sebuah studi menunjukkan bahwa wanita yang mengonsumsi asam lemak omega yang rendah akan cenderung mengalami nyeri haid. Selanjutnya yaitu penanggulangan masalah gizi dalam masa reproduksi. Peran pemerintah untuk program gizi masyarakat dengan tujuan penanggulangan masalah gizi sudah banyak yang diluncurkan, antara lain program edukasi gizi, program suplementasi gizi, melalui pemberian makanan maupun produk zat gizi seperti pil besi dan vitamin A. Perilaku gizi yang kurang tepat dapat diubah melalui pendidikan gizi. Upaya-upaya pendidikan gizi yang pada remaja lebih efektif dilakukan di sekolah. Karena pada masa ini remaja mengalami pertumbuhan cepat selalu setelah pertumbuhan pada masa balita. Adapun kesimpulan dari materi ini adalah untuk meningkatkan kesuburan adalah dengan mengonsumsi makanan bergizi seimbang dan beraneka ragam, dan fertilitas pada masa prakonsepsi dapat ditingkatkan dengan memilih makanan khusus pendukung fertilitas. Materi selanjutnya adalah keluarga berencana atau biasa disebut dengan KB. Pengertian keluarga berencana. Menurut WHO tahun 1970, keluarga berencana adalah tindakan yang membantu individu atau pasangan suami istri untuk mengatur kelahiran yang tidak diinginkan, mendapatkan kelahiran yang memang diinginkan, mengatur interval di antara kelamin, mengontrol waktu saat kelahiran dalam hubungan dengan umur suami dan istri, dan menentukan jumlah anak dalam keluarga. Adapun tujuan dari KB sesuai dengan BKKBN tahun 2015, keluarga berencana adalah upaya untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas melalui promosi, perlindungan, dan bantuan dalam mewujudkan hak-hak reproduksi serta penyelenggaraan pelayanan, pengaturan dan dukungan yang diperlukan untuk membentuk keluarga dengan usia yang ideal. Adapun metode pencegahan kehamilan yang pertama yaitu kondom.
Kondom merupakan alat kontrasepsi yang bekerja dengan mengumpulkan air mani atau cairan sperma agar tidak masuk ke saluran reproduksi wanita. Selanjutnya yaitu implan. Implan adalah kontrasepsi implan yang terbuat dari plastik, tipis dan fleksibel yang ditanam pada bagian lengan atas. Implan tersebut ampuh mencegah kehamilan selama kurang lebih 3 tahun. Metode selanjutnya yaitu pil KB. Pil KB adalah hormon yang mengandung estrogen dan progesteron yang diminum setiap hari selama 21 sampai 28 hari. Selanjutnya suntik KB. Suntik KB adalah hormon progesteron yang ditusukkan ke bokong atau otot punggul lengan atas tiap 3 bulan atau 1 bulan. Selanjutnya yaitu spiral. Spiral bisa dibilang metode terampuh mencegah kehamilan, berbentuk seperti huruf T dan terbuat dari plastik. Cara penggunaannya adalah memasukkan ke dalam rahim dan bisa bertahan 5-12 tahun untuk mencegah kehamilan. Metode selanjutnya yaitu spermisida. Adalah sebuah bahan kimia yang bisa menghentikan gerak sperma. Bentuknya bisa berupa gel, krim, dan yang lain. Adapun manfaat keluarga berencana yaitu yang pertama, memungkinkan wanita untuk mengontrol kesuburan mereka. Yang kedua, memberikan manfaat kesehatan non-reproduksi. Yang ketiga, mencegah efek kesehatan jiwa dari kehamilan yang tidak diinginkan dan mengurangi aborsi. Dan yang keempat yaitu kemampuan untuk mengontrol kesuburan juga memungkinkan wanita untuk lebih mengontrol aspek lain dari kehidupan mereka, misalnya memutuskan kapan dan mengapa mereka menikah. Materi selanjutnya adalah kehamilan. Adapun pengertian dari kehamilan adalah pertumbuhan dan perkembangan janin intrauteri mulai sejak konsepsi dan berakhir sampai permulaan persalinan. Kehamilan, persalinan, nifas, bayi baru lahir, dan pemilihan alat kontrasepsi merupakan proses fisiologis dan berkesinambungan. Selanjutnya yaitu menstruasi. Menstruasi adalah proses yang normal pada setiap wanita yang ditandai dengan luruhnya dinding dalam rahim sehingga keluar pendarahan dari jalan lahir disertai nyeri haid. Proses menstruasi ini diatur oleh tubuh kita oleh sebuah sistem di otak. Adapun siklus menstruasi adalah yang pertama, hipotalamus memberikan sinyal kepada kelenjar pituitari ketika kadar hormon estrogen tubuh yang rendah. Selanjutnya, kelenjar pituitari melepas FSH yang membantu pematangan folikel di ovarium. Selanjutnya, ketika kadar hormon estrogen cukup, kelenjar pituitari mengekskresikan LH untuk membuka folikel yang matang. Kemudian, beberapa hari setelahnya, folikel melepas sel telur menuju tuba Pavlovi. Peristiwa ini dikenal sebagai proses ovulasi. Selanjutnya, folikel yang kosong menghasilkan hormon progesteron. Hormon ini membantu proses penebalan endometrium dinding rahim untuk mempersiapkan kehamilan. Kemudian, jika kehamilan tidak terjadi, folikel berhenti menghasilkan progesteron. Endometrium dan jaringan pada dinding rahim meluruh keluar dari vagina dan dalam bentuk darah. Peristiwa ini kemudian dikenal sebagai fase menstruasi pada wanita. Selanjutnya yaitu ovulasi. Ovulasi adalah proses lepasnya sel telur dari ovarium menuju tuba Fallopi hari ke-14 pada siklus menstruasi 28 hari. Yang selanjutnya adalah konsepsi atau pembuahan ovum.
Pertemuan inti ovum dengan inti spermatozoa disebut konsepsi atau fertilitas dan membentuk zigot. Ovum yang dilepaskan dalam proses ovulasi. Konsepsi terjadi pada pars ampularis tuba. Ovum siap dibuahi setelah 12 jam dan hidup selama 48 jam. Kedua inti ovum dan inti spermatozoa bertemu dan membentuk zigot. Selanjutnya itu nidasi. Nidasi adalah proses tertanamnya hasil pembuahan ke dalam endometrium. Awalnya, sel telur yang telah dibuahi membelah diri menjadi embrio dan bergerak perlahan menuju rahim. Selanjutnya itu plasentasi. Plasentasi adalah proses pembentukan struktur dan jenis plasenta. Pada manusia, plasentasi terjadi 12-18 minggu, seperti fertilitasi. Adapun tanda-tanda bahaya kehamilan adalah muntah terus-menerus dan tidak ada nafsu makan, demam tinggi, bengkak pada kaki, tangan, wajah, atau sakit kepala disertai kejang. Janin dirasakan kurang bergerak dari sebelumnya, pendarahan pada hamil muda dan hamil tua, dan air ketuban keluar sebelum waktunya. Selanjutnya itu masalah lain pada masa kehamilan, seperti seseorang mengalami demam, menggigil, dan berkeringat, rasa sakit pada saat BAK atau adanya keputihan dan gatal di daerah kemaluan, dan batuk lama lebih dari 2 minggu, jantung berdebar-debar atau nyeri dada, diare berulang dan sulit tidur, dan dia itu cemas berlebihan. Selanjutnya yaitu pemeriksaan kehamilan. Adapun pemeriksaan kehamilan adalah yang pertama, periksa tinggi dan berat badan, pengukuran tekanan darah, pengukuran lingkar lengan atas, pengukuran tinggi fundus uterus, penentuan letak janin dan detak jantung janin, imunisasi tetanus, tablet tambah darah, dan tes laboratorium. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zail Fitri. Di sini saya anggota dari kelompok 9, ingin mereview materi-materi dari kelompok lain. Yang pertama saya akan mereview yaitu materi dari kelompok 7 dengan materi persalinan. Taksiran persalinan umumnya kehamilan berlangsung selama 37 sampai 42 minggu atau rata-rata 280 hari, dihitung dari hari pertama menstruasi terakhir. Hari pertama haid terakhir adalah hari pertama siklus menstruasi. Perhitungan usia kehamilan dalam hitungan minggu umumnya menyertakan 2 minggu sejak HPHT tersebut. Maka, jika janin Anda berusia 4 minggu, maka kehamilan Anda dihitung 6 minggu. Untuk mengetahui perkiraan kapan bayi lahir, dapat memanfaatkan kalkulator kehamilan dengan menggunakan rumus Naegele atau rumus Parik. Adapun tahap persalinan yang pertama yaitu kala 1. Tahap ini menandakan proses persalinan normal telah dimulai. Pada tahap ini terjadi pematangan dan pembukaan mulut rahim hingga melebar sampai 10 cm untuk jalur keluar janin. Pada umumnya tahap ini berlangsung antara 10 hingga 18 jam. Yang kedua yaitu fase ini dimulai saat mulut rahim sudah terbuka secara penuh dan berakhir ketika bayi berhasil dilahirkan. Pada tahap ini, mam baru boleh mengejan untuk mendorong bayi keluar. Pada tahap ini juga biasanya ditemukan komplikasi persalinan yang mendorong dokter harus melakukan tindakan sesar. Yang ketiga, dimulai setelah bayi lahir dan berakhir saat plasenta keluar seluruhnya. Bila tidak ada hambatan, plasenta dapat lepas secara spontan dan tahap ini berakhir dalam waktu 15-30 menit. Yang keempat, pada 2 jam pertama pasca persalinan, ibu masih berisiko terhadap sejumlah masalah seperti pendarahan dan pada robekan jalan lahir atau
munculnya penggumpalan darah. Adapun kesulitan saat persalinan yaitu pada umumnya yang mengalami kesulitan untuk berjalan spontan normal seperti patrus lama, kompleks, misalnya ketidaktahuan akan bahaya persalinan, keterampilan yang kurang, sarana yang tidak memadai, masih tebalnya kepercayaan terhadap dukun, serta rendahnya pendidikan dan rendahnya keadaan sosial ekonomi rakyat. Menurut WHO, ketiga keterlambatan dan dalam merujuk ibu ke fasilitas kesehatan, rujukan merupakan determinan yang memiliki peran cukup besar dalam terjadinya kematian ibu di masyarakat. Nah, saya akan membacakan kelompok 8, antenatal care. Antenatal care adalah pemeriksaan kehamilan yang dilakukan oleh dokter atau bidan yang mengoptimalkan kesehatan mental dan fisik dari ibu hamil. Ada beberapa cara untuk mengecek tes kehamilan seperti menggunakan tes PEG. Tes PEG merupakan alat uji kehamilan yang tingkat keakuratannya mencapai 99%. Tes PEG dapat mengetahui kehamilan dengan cara mendeteksi kandungan hormon kehamilan human chorionic gonadotropin di dalam urin atau yang kita ketahui adalah air kencing. Sedangkan tinggi fundus uterus sendiri adalah jarak antara puncak tulang tanggul hingga ke bagian atas perut pada saat hamil. Salah satu cara untuk mengetahui kehamilan atau memantau perkembangan janin di dalam rahim adalah dengan mengukur tinggi fundus. Istilah K1 atau kunjungan pertama ibu hamil pada dasarnya satu paket dengan istilah K4 atau kunjungan keempat ibu hamil. Pemberian FE, tablet zat besi sangat dibutuhkan oleh wanita hamil, sehingga ibu hamil diharuskan untuk mengonsumsi tablet FE minimal sebanyak 60 tablet selama kehamilannya. Vaksin untuk ibu hamil diperlukan karena ibu hamil resiko mengalami infeksi yang dapat mempengaruhi kondisi janin seperti kelainan bawaan, keguguran, kelahiran prematur, dan berat lahir rendah. Vaksin pneumococcus, meningococcus, hepatitis A dan B diberikan kepada ibu hamil yang memiliki faktor resiko tertentu seperti menderita HIV/AIDS, memiliki penyakit hati yang kronis, atau berisiko tertular penyakit menular seksual. Yaitu saya akan membacakan materi kelompok 10, yaitu tumbuh kembang. Pertumbuhan adalah proses pertambahan jumlah dan atau ukuran sel dan tidak dapat kembali ke bentuk semula. Dapat diukur perkembangan adalah proses menuju ke tingkat kedewasaan atau ke pematangan tidak dapat diukur tetapi hanya dapat diamati. Proses perkembangan dari the center of the body outward. Prinsip ini pada sumsum tulang belakang berkembang sebelum bagian luar dari tubuh. Lengan anak berkembang sebelum tangan dan tungkai berkembang serta sebagai jari kaki berkembang. Jari tangan dan otot tangan adalah yang terakhir untuk mengembangkan secara fisik perkembangan anak tersebut. Perkembangan berdasar ada pematangan dan pembelajaran. Pematangan mengacu pada karakteristik urutan perkembangan dan pertumbuhan biologis. Perubahan biologis terjadi berurutan dan memberikan anak-anak kemampuan baru. Perubahan-perubahan dalam otak dan sistem saraf membentuk anak-anak untuk meningkatkan di aspek berpikir dan keterampilan motorik. Pola pematangan ditentukan oleh program bawaannya, yaitu genetik, lingkungan anak, dan pembelajaran yang terjadi sebagai hasil dari pengalaman anak. Yang terakhir yaitu kelompok 11 dengan materi program kesehatan ibu anak. Nah, program kesehatan ibu dan anak atau KIA adalah upaya bidang kesehatan yang menyangkut pelayanan dan pemeliharaan ibu hamil, ibu bersalin, ibu menyusui, bayi dan anak balita serta anak prasekolah. Adapun tujuan program kesehatan ibu dan anak ini adalah tercapainya kemampuan
hidup sehat melalui peningkatan derajat kesehatan yang optimal bagi ibu dan keluarganya untuk menuju norma keluarga kecil bahagia sejahtera atau NKKBS, serta meningkatnya derajat kesehatan anak untuk menjamin proses tumbuh kembang optimal yang merupakan landasan bagi peningkatan kualitas manusia seutuhnya. Adapun cakupan kunjungan pertama ibu hamil dan kunjungan keempat ibu hamil. Salah satu kegiatan program KIA di Puskesmas ialah memantau kesehatan ibu hamil ke tenaga kesehatan. Salah satunya yaitu bidan. Penilaian resiko kehamilannya umumnya dilakukan pada kunjungan pertama pada pemeriksaan kehamilan. Penilaian dilakukan dengan mengidentifikasi berbagai sebab, pengaruh demografi ibu, status kesehatan reproduksi ibu, faktor lingkungan dan perilaku ibu, cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan. Pertolongan persalinan dilakukan oleh tenaga kesehatan profesional, yaitu dokter, spesialis kandungan, dokter umum, bidan, pembantu bidan, perawat bidan. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.